Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hilmi Rahma dengan NIM 20701200004 dari kelas A Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kelas 7, yaitu mengenai materi penyajian data. Nah, untuk itu, bagi teman-teman kelas 7 SMP atau teman-teman yang ingin menambah informasi terkait dengan materi penyajian data, silahkan simak video berikut sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materi penyajian data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu data. Jadi, data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Selanjutnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka atau bilangan. Nah, kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara. Dengan wawancara, data dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada responden. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan angket. Dengan angket, data dapat diperoleh dengan menyajikan beberapa pertanyaan terkait dengan topik yang ingin diteliti. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan observasi. Dengan observasi, kita dapat melakukan pengamatan langsung terkait dengan objek yang akan kita teliti. Selanjutnya, yaitu terkait dengan penyajian data. Nah, data dapat disajikan ke dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, terdapat tiga cara yang dapat digunakan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom, yaitu tabel yang hanya memiliki satu kategori saja. Contoh dari tabel baris dan kolom yaitu misalnya tabel hobi siswa dalam suatu kelas. Nah, tabel ini dikatakan tabel baris dan kolom karena hanya memiliki satu kategori saja, yaitu kategori hobi. Cara yang kedua yaitu tabel kontingensi, yaitu tabel yang memiliki lebih dari satu kategori. Misalnya yaitu jumlah siswa di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Nah, tabel ini dikatakan tabel kontingensi karena memiliki dua kategori, yaitu kategori kelas dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dalam satu interval. Misalnya, tabel berat badan siswa dalam suatu kelas. Nah, data yang diperoleh dikelompokkan dalam suatu interval. Misalnya, interval 31 sampai 35 kg. Nah, di situ terdapat 7 orang siswa yang memiliki berat badan tersebut. Adapun contoh penyajian data dalam bentuk tabel yaitu misalnya diketahui nilai ulangan matematika siswa yang dituliskan sebagai berikut. Nah, dari sekumpulan data tersebut, selanjutnya akan disusun ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu dari data tersebut terdapat 18 nilai. Kemudian kita kelompokkan masing-masing nilai yang sama, kemudian ditulis ke dalam tabel.
Yang pertama yaitu untuk nilai 6. Nah, nilai 6 dari data tersebut sebanyak 4, sehingga frekuensinya adalah 4. Kemudian nilai 7 terdapat 4 juga, sehingga frekuensinya adalah 4. Kemudian nilai 8 terdapat 6, sehingga frekuensinya adalah 6. Nilai 9 terdapat 3, sehingga frekuensinya adalah 3. Dan nilai 10 sebanyak 1, sehingga frekuensinya adalah 1. Nah, itulah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, terdapat 4 cara yang umum digunakan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang, yaitu diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Contoh data yang dapat disajikan ke dalam bentuk diagram batang yaitu hasil ulangan siswa, hobi, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Contohnya yaitu, diagram batang tersebut merupakan diagram yang menunjukkan berat badan siswa kelas 7, di mana berat badan siswa dituliskan pada sumbu mendatar, sedangkan jumlah siswa dituliskan pada sumbu tegak. Yang kedua yaitu diagram garis. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan, misalnya jumlah penduduk per tahun, jumlah produksi barang per bulan, dan lain-lain. Contohnya yaitu jumlah siswa SMP Nusa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang dinyatakan dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring ini menyajikan data dalam bentuk diagram ataupun derajat. Contohnya yaitu hobi siswa kelas 7A yang dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, masing-masing hobi kemudian terbagi menjadi beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen. Yang terakhir yaitu diagram gambar atau piktogram. Nah, diagram gambar menggunakan gambar untuk mewakili banyak data yang disajikan. Misalnya, terdapat data pengunjung perpustakaan dalam suatu pekan. Selanjutnya yaitu contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Misalnya, kita mempunyai tabel jumlah bunga di toko Bu Citra. Adapun jenis bunganya yaitu bunga mawar sebanyak 140 tangkai, bunga melati sebanyak 120 tangkai, bunga tulip sebanyak 150 tangkai, bunga lili sebanyak 135 tangkai, dan bunga anggrek sebanyak 115 tangkai. Nah, dari data di atas, selanjutnya akan dibuat ke dalam bentuk diagram batang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat diagram batang. Yang pertama yaitu buatlah jenis bunga pada sumbu mendatar dan jumlah bunga pada sumbu tegak. Kemudian, buatlah batang pada setiap jenis bunga setinggi dengan jumlah bunga pada tabel, sehingga diperoleh diagram batang seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu contoh diagram garis. Misalnya, kita mempunyai data pengunjung perpustakaan SMP Nusa selama 5 hari, yaitu pada hari Senin sebanyak 35 orang, hari Selasa sebanyak 30 orang, hari Rabu sebanyak 20 orang, hari Kamis sebanyak 40 orang, dan hari Jumat sebanyak 25 orang. Nah, dari data tersebut, selanjutnya kita akan membuatnya ke dalam bentuk diagram garis.
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat diagram garis. Yang pertama, yaitu buatlah nama hari pada sumbu mendatar dan jumlah pengunjung pada sumbu tegak. Yang kedua, yaitu buatlah titik pertemuan antara nama hari dan jumlah pengunjung sesuai dengan tabel. Dan yang terakhir, yaitu tarik garis hubung antara titik yang telah dibuat, sehingga diperoleh diagram garisnya seperti pada gambar. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.